Innallaha yarfa'u bihadzal kitabi aqwaman wa yadha'u bihi akharin. Allah mengangkat dengan Al-Quran ini beberapa bangsa dan merendahkan dengan kitab ini beberapa bangsa yang lain. Khalifah Umar sendiri mengatakan, idza nimtu nahari, kalau saya tidur di siang hari berarti dhayya'tu haqqa ra'iyati, saya menyanyiakan hak rakyat saya. Jam kantor tidur, Pak. Wa idza nimtu laili, kalau saya tidur di malam hari, dhayya'tu haqqa rabbi, saya menyia-nyiakan hak Tuhanku. Luar biasa amanahnya Umar nih, Pak. Lau anna baghlatan inzalaqat fi Syam, kalau ada keledai, kuda kecil tergelincir gara-gara infrastruktur yang jelek di Syam, la su'iltu anha Umar. Umar pasti ditanya nanti di akhir kiamat. Makanya dia nggak tidur malam, minta ampun pada Allah kalau siang ngurus rakyatnya. Wah, ini berat memang. Kata para sahabat saja, Umar, Anda ini bikin kami berat, katanya. Yang sanggup seperti Anda nih siapa? Mikul apa? BLT bawa sendiri, Pak. Nggak taruh di Bulog, digendong sendiri. Siapa yang sanggup pemimpin kayak gitu? Umar nih bikin kami nggak sanggup, katanya. Berat memang, kata beliau itu. Innallah rafa'a bihadzal Qur'an, bihadzal kitab. Ada orang yang mulia dengan Al-Quran ini, tapi juga ada orang lain Allah hinakan dengan Al-Quran ini. Ya mudah-mudahan kita tidak termasuk. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala nabiyyina al-mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wal wafa. Alhamdulillahilladzi jama'ana fi hadzal masjid al-mubarak, insyaallah Masjidil Mujahidin. Wa nas'alullah ta'ala kama jama'ani wa iyyakum huna ay yajma'ni wa iyyakum fi mustaraqri rahmatih fi jannatihil a'la fi firdausil a'la. Sebagaimana Allah kumpulkan kita di masjid ini pada malam hari ini, mudah-mudahan Allah kumpulkan kita di surganya kelak. Amin ya rabbal alamin. Satu-satu saya mungkin ingin sebutkan. Ustaz yang terhormat Ustaz Yasin, Ustaz Wardi, ya, Ustaz Mardi, dan para asatid, para ustadz, para jamaah sekalian dirahmati Allah, para pengurus. Alhamdulillah pada malam hari ini saya bisa berkesempatan bersilaturahim, kemudian juga kita bermuajahah dalam rangka insyaallah ya tawasaw bil haq, tawasaw bis sabr, karena hidup kita ini merugi kalau tanpa itu. Jamaah sekalian, saya ingin membuka dengan satu kisah di mana Nabi Lut alaihissalam punya 2 orang putri. Dua orang putri ini bertemu di tengah jalan dengan rombongan malaikat dalam wujud manusia yang baru saja pulang dari kampungnya Nabi Ibrahim yang mengabarkan akan kelahiran putranya. Dalam tafsir disebutkan bahwa jarak antara kampung Nabi Ibrahim dengan kampung Nabi Lut ini kurang lebih 4 farsakh, 1 barid, 22,176 kilo. Sini mana? Sini Serongki barangkali ya. Mana? 22 kilo sini mana, Pak? Bluto. Nah, KPD mungkin ya. Jadi pulang dari sini semuanya di tengah jalan mau ke kampung KPD, di kampungnya Nabi Lut, bertemu dengan putrinya Nabi Lut. Mau kemana Anda? Ditanya oleh kedua putri ini, saya mau ke kampung KPD tadi, Pak. Inna haula'i qaum yaf'alun al-fawahish. Mengapa Anda pergi ke sana? Itu kaumnya suka melakukan kekejian, gay, suka dengan sesama. Sampai ketika Nabi Lut menawarkan putrinya, mereka tidak mau, Pak. Para malaikat dalam wujud manusia ini kemudian bertanya, tidak masalah, yang penting kira-kira ada yang menerima saya menjadi tamu tidak? Hal man yudhifuna hunak. Apakah ada yang siap menyambut saya di sana, di KPD ini? Kata kedua putri ini, dzalika syekh, ayahanda beliau yang akan menyambutnya, katanya. Allah berfirman dalam surat Hud menggambarkan hal ini. Walamma ja'at rusulana Luta, ketika para utusan kami datang menemui Nabi Lut, si abihim wa dhaqa bihim dzar'a.
si abihim Nabi Lut sudah merasa tidak nyaman, ya, tidak sreg dengan kedatangan malaikat yang beliau tahu ini adalah malaikat azab. Wa dhaqa bihim dar'a, sempit dada beliau, sempit, perasaannya sudah tidak enak. Wa qala hadza yaumun asib syadidun fi syarr, ini hari yang luar biasa buruknya. Malaikat belum mengatakan apa-apa, belum menyampaikan maksudnya, tapi Nabi Lut sudah khawatir. Ini barangkali saya sampaikan sebagai pembuka karena terkait dengan yang disampaikan oleh Ustadz Yasin tadi, Pak. Ya. Bahwa kita sebagai umat Islam harus punya ghirah terhadap hurumatillah, terhadap ajaran Allah ini harus punya ghirah. Innallaha yaghar, dalam hadis sahih, sesungguhnya Allah itu pencemburu. Wa innal mu'mina yaghar, seorang mukmin juga pencemburu. Cemburu bukan karena pacarnya direbut, Pak. Apa kata hadis tadi? Wa ghiratullah, cemburunya Allah itu an ya'tiyal mu'minu ma hurrima alaih, atau ma harramallahu alaih. Allah cemburu saat seorang mukmin mengerjakan apa yang Allah larang kepadanya. Jadi Nabi Lut ketika kaumnya yang bermaksiat itu, yang melakukan gaid itu, tidak mau mendengar nasihat-nasihat beliau, ajakan-ajakan beliau, ya, beliau tidak enak. Itu. Ya. Lebih dari itu, Syekh Wahb Az-Zuhaili dalam Tafsir Munir mengatakan, alal muslim, seorang muslim ayastabiqul ahdath. Seorang muslim hendaknya melakukan tindakan-tindakan persuasif, preventif, mendahului kejadian sebelum terjadi. Nabi Lut belum terjadi siksanya, tapi sudah melakukan tindakan-tindakan jauh sebelum itu, Pak. Ayastabiqul ahdath. Ya, sebelum kejadian itu terjadi mestinya kita semua melakukan tindakan-tindakan preventif. Maka Syekh Ramadan Al-Buti dari Syria mengatakan, biasanya terjadinya sesuatu pada awalnya, ya, kerusakan, kehancuran itu hanya orang-orang yang paham saja yang tahu, Pak. Begitu sudah terjadi kehancuran itu, orang baru sadar. Ini kata Syekh Ramadan Al-Buti dan Wahb Az-Zuhaili, dua-duanya dari Syria, dari Dimashq, ya. Jadi jamaah rahimakumullah, maka barangkali acara semacam ini memperingati milad, di samping kita mengingat jasa-jasa para ulama dulu, para pendiri gerakan ini, karena masa itu terus berganti sebagaimana diriwayatkan dari Khalifah Ali, ya, alimu auladakum, ajarilah anak-anak kalian, ya, ya, li zamanin ghairi zamanikum, mereka nanti akan menghadapi satu masa yang berbeda dengan masa kalian. Jadi anak-anak kita, generasi kita ini, ya, kita persiapkan bukan untuk zaman kita sekarang, tapi untuk zaman mereka ke depan. Apa yang dilakukan mungkin oleh takmir masjid ini barangkali istibaqul ahdath tadi, ya, dalam rangka melakukan persiapan-persiapan, tindakan-tindakan, ya, preventif, persuasif, sebelum betul-betul seperti kata pepatah yang lain, ukiltu hina ukila thawrul abyad. Dikisahkan di tengah hutan ada 4 ekor thawr, itu sapi betina, sapi jantan. Ada yang berwarna putih, kuning, merah, dan hitam, Pak. Di depan mereka ada seekor singa. Kata singa ini kepada 3 sapi tadi yang berwarna merah, hitam, dan kuning, yang beda dengan warna kita kan yang warna putih, katanya, Pak. Kalau kalian sama saya ada mirip-miripnya kan, warna singa, ada yang kuning-kuningnya, ada merah-merahnya, ada hitam-hitamnya. Bagaimana kalau saya makan dulu yang putih itu?
Ketiganya merestui. Maka diterkamlah sapi putih itu. Setelah berkurang tinggal 3, singa menerkam lagi yang lainnya sampai kemudian tinggal yang terakhir. Kemudian dia mengatakan, ukiltu hina ukila thawrul abyad. Saya sesungguhnya sudah dimakan saat teman saya yang putih itu sudah dimakan. Jadi kita jangan merasa aman dari maksiat, dosa, keburukan yang menyebar. Wattaqu fitnatan, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wattaqu fitnatan la tusibanna alladziina dzalamu minkum khassah. Takutlah ujian, fitnah, cobaan yang tidak hanya menimpa orang-orang yang zalim saja. Ini barangkali pengantar dari saya untuk kita semua, untuk saya pribadi juga ya, karena kita juga tidak akan hidup lebih dari 100 tahun barangkali. Rasulullah bersabda, a'maru ummati, ya, umurnya umatku itu antara 60 ila 70, Pak. Ya. Ya. Umur umatku itu antara 60 sampai 70 tahun, Pak. Mungkin bapak-bapak yang sudah putih semua sudah banyak bonusnya, Pak. Ada yang kopiahnya hitam tapi dalamnya putih, Pak. Ada yang kopiahnya putih, dalamnya juga ikutan putih. Ya, a'maru umat, rata-rata umat Muhammad 60-70, Pak. Itu kalau sampai. Ya. Dalam Riyadhus Shalihin, Imam Nawawi menyebutkan satu hadis dalam bab mubadarah, bersegera dalam beramal soleh. Ya. Badiru bil a'mali sab'an. Bersegeralah sebelum beramal, sebelum datang 7 hal. Di antaranya, ya, syekhon atau kahlan mufnida atau mufsidan, usia tua yang sudah merusak organ-organ tubuh yang tidak bisa lagi beraktivitas. Apakah kita nunggu seperti itu, Pak? Jadi jazakallah kepada takmir ini yang telah menyelenggarakan ini, terutama saya ingin setiap takmir itu, Bapak, unsur generasi muda jangan dilupakan. Jangan takmir masjid-masjid kita diisi yang pensiunan saja, Pak. Mohon maaf bahasanya pensiunan yang sudah kira-kira tinggal nggak ada kegiatan lain baru menyibukkan diri, Pak. Bagaimana takmir masjid-masjid kita tuh diisi juga dari unsur generasi muda, sehingga program-program untuk generasi muda, anak-anak muda juga terwakili. Ini perlu kita istibaqul ahdath, ya, mendahului sebelum terjadi. Ya, ini mungkin karena tabligh ya, saya lihat anak mudanya juga banyak. Tapi kalau kita lihat rata-rata masjid kita secara umum, Pak, cari yang usia 30 ke bawah. Kalau pengajian rutin lebih dari jumlah tangan ini sudah bagus, Pak. Di mana mereka? Di kafe-kafe, Pak. Berarti kita juga bagaimana membuat masjid kita juga digandrungi. Kalau tidak kita datang yang ke kafe itu. Nah, ini pengantar saja dari saya. Selanjutnya dalam bagian awal ini saya juga ingin menyambung, ya, bagaimana kita berinteraksi dengan Al-Quran. Tadi Masya Allah, Qori sudah membacakan, ya, dengan suara, dengan nagomnya. Apa? Nagom apa tadi, Sat? Nagomnya nagom apa? Bayati apa? Bayati, ya. Hijaz, ada Bayati, ada Nahawan, macam-macam. Tapi Qori ini juga satu contoh. Ada pergeseran, Pak. Qori sekarang tuh yang suaranya bagus, ngajinya bagus. Kalau Qori dulu tuh mesti hafal Quran, Pak. Kalau sekarang kan tidak harus. Yang penting ngajinya bagus, suaranya bagus, itu sudah Qori. Kalau Qori dulu atau Mukri itu pasti hafal Quran, Pak. Ini kan juga terjadi pergeseran, Pak. Jadi Qori atau Mukri itu kalau disebut Qori atau Mukri pasti hafal Quran, Pak. Tapi belakangan kan bergeser, tidak harus hafal Quran, yang penting
bisa mujawabat, itu sudah disebut qari. Jadi Bapak Ibu jamaah rahmatullah, ya. Interaksi dengan kita dengan Al-Qur'an atau berbicara kita, kajian kita tentang Al-Qur'an, di satu sisi saya senang. Kita senang berinteraksi dengan kalamullah. Tapi di sisi lain mungkin kita perlu sedikit paling tidak malu, Pak. Kalau kita bandingkan bagaimana dulu para sahabat itu berinteraksi. Tapi tentu ini semua tidak menghalangi kita untuk terus belajar, mengkaji. Karena bagaimanapun kita diminta untuk tetap seimbang dua sisi, Pak, antara khauf dan roja. Ada rasa khawatir tapi juga ada harapan yang besar. Kita selesai sholat, Assalamualaikum, Assalamualaikum, yang kita baca apa, Pak? Astagfirullah. Apakah dosa sholat kita, Pak? Apakah salah sholat kita? Tidak. Tetapi kita ada kekhawatiran Allah tidak terima sholat kita, kemudian kita tutup dengan istighfar. Karena ghafarah itu artinya menutup. Mudah-mudahan Allah menutupi kekurangan-kekurangan kita. Mungkin tadi kita tidak khusyuk, apalagi musim hujan. Ya, yang punya usaha apa, jemur kerupuk tadi mungkin ya, waduh gimana kerupuk saya nanti, Pak. Ya. Jadi istighfar tidak melulu karena kita dosa, Pak, tapi menutupi kekurangan-kekurangan kita. Di satu sisi khawatir tidak diterima oleh Allah, tetapi dengan istighfar tadi juga kita punya roja, punya harapan kuat, ibadah kita diterima oleh Allah SWT. Kalau kita hidup seperti ini, disilakan seperti burung dengan dua sayapnya, Pak. Kalau kita terlalu yakin diterima, akhirnya ibadah kita bisa jadi sembarangan, Pak. Karena terlalu yakin. Tapi sebaliknya, kalau terlalu khauf, terlalu khawatir, kadang tidak berbuat juga. Antara seimbang, tawazun antara khauf dan roja, ibarat dua sayap burung yang membuat terbang jauh. Ya. Disebutkan Umar bin Khattab kalau mendengar ayat-ayat azab, Pak, wat-tur wa kitabim mastur fi raqim mansyur wal baitil ma'mur, terus pingsan, Pak. Bukan sekedar pingsan, sakit sebulan. Dijenguk oleh para sahabat, ditanya sakitnya apa, la yadri, tidak tahu sakit apa, Pak. Kalau dibanding seperti ini kita jadi malu, Pak, ya, berbicara Quran. Tapi itu tidak menghalangi kita sekali lagi untuk terus belajar dan belajar. Majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah. Tidaklah kita berkumpul di masjid Allah ini, yatluna kitab Allah, membaca Al-Quran, wa yatadarasuna fima bainahum, mempelajarinya, kecuali Allah naungi dengan rahmatnya, insyaallah. Jadi tetap saja rahmat Allah akan bersama kita selama kita bersama dengan Al-Quran. Kita break dulu ya untuk azan. Demikian, sementara kita break dulu. Langsung, masih ada berapa menit untuk saya, nanti kan kalau mungkin ada diskusi apa? Ada tanya jawab nanti? Ya, jadi sampai jam berapa saya, Pak? Biar bisa fokus. Sampai jam berapa saya? Jam 7 ya, ada 15 menit ya. Baik, mudah-mudahan 15 menit ke depan saya bisa fokus kepada ya 3 hal ya. Pertama, 5 menit. Pertama, ya, interaksi kita dalam hal tilawah, khatman wa hifdhan. Ya. Membaca, alhamdulillah rata-rata kita orang Madura, Pak, ya. Insya Allah kalau orang Madura membaca Quran lancar, Pak. Walaupun mungkin ada juga yang berat bacanya. Karena hadis juga mengatakan orang yang baca Quran wa yatata'u bihi. Ya tak. Baca Quran kemudian kegelegean orang Madura, ya. Susah. Itu dapat pahalanya 2, Pak. Kalau yang lancar 1 juz mungkin 40 menit, yang nggak lancar kan bisa 2 jam, Pak. Makanya pahalanya lebih banyak. Ya, insya Allah untuk membaca kita semua sudah tahu keutamaannya. Ya. Yang membaca sekian dapat, ya, bukan 1 huruf, tapi alif lam mim, alif huruf, lam huruf, semuanya kita sudah sering mendengarnya. Ya. Tapi
setelah sering mendengar, kadang kita juga tidak baca, Pak. Khalifah Utsman mengingatkan kita, di mana masalahnya, Pak? Lau salimat qulubukum ma syabi'at min kalami rabbikum. Ternyata masalahnya di wadahnya, Pak. Kalau hati kalian itu selamat, Khalifah Utsman mengatakan, kita tahu mushaf kita disebutkan mushaf Utsmani, Pak. Ya. Karena beliau luar biasa punya perhatian mengumpulkan mushaf menjadi satu bacaan, menjadi satu kitab, satu bacaan. Dan itulah yang beliau pesankan kepada kita. Beliau meninggal saat beliau memegang Quran, membaca Quran, diserang oleh para penyerang itu. Ini kalau kita mohon husnul khotimah, maka kebiasaan hidup kita itulah yang insya Allah akan wafatkan kita. Al-insan yamutu ala ma asya alaih. Seorang itu meninggal dengan kebiasaan hidupnya. Jadi kalau kita ingin husnul khotimah, ya husnul kita sehari-hari itu yang akan memfiniskan hidup kita insya Allah, Pak. Kita ingin husnul khotimah, tapi yang kita lakukan su'ul khotimah, atau yang sayyi, yang buruk-buruk. Ya tentu Allah Maha Kuasa merubah, tapi al-insan yamutu ala ma asya alaih. Manusia itu akan meninggal menurut kebiasaan hidupnya. Prof. Ahmad Zahra juga mengingatkan kepada kita, kalau orang sudah meninggal kurang tepat menurut beliau, dia katakan mudah-mudahan husnul khotimah. Sudah selesai, Pak, udah finish. Jadi kita doakannya Allahumma gfir lahu warhamhu wa'afi wa'fu anhu, sudah finish. Sebelum finish mudah-mudahan husnul khotimah. Kalau sudah finish kan sudah selesai, Pak. Sudah khotam, sudah tutup, finish. Ya kita doakan semoga amalnya diterima, dosa-dosanya diampuni, keluarganya diberi kesabaran. Musim penyakit semangkinan ini ada desa di timur Camplong itu, Pak, namanya Desa Tanjung, 7 kilo kurang lebih. Di pintu-pintu rumahnya ada kertas dipasang, Pak. Muhammad Umar di bawahnya, Pak. Saya lewat, saya tanya, kenapa ini, Pak? Umar kok bukan Abu Bakar paling gitu. Umar itu kalau lari di satu gang, setan lari pilih gang yang lain, Pak. Maksudnya mungkin biar penyakitnya kabur dari kampung itu, Pak. Padahal Umar tuh betul, Pak. Beliau meninggal saat sholat, ditusuk jarak dekat, 3 hari kemudian baru meninggal. Kata orang berapa? Teguh ya, tegil, Pak. Belum ada bius, belum ada apa-apa, ditusuk jarak dekat, meninggal baru setelah 3 hari, Pak. Mungkin maksudnya itu ya, mudah-mudahan tidak cepat meninggal. Jadi husnul khotimah itu sejauh mana kita berinteraksi dengan Quran ini, Pak. Khalifah Utsman karena perhatian yang luar biasa kepada Al-Quran, Allah wafatkan saat sedang membaca Quran. Iqra wartaqi warattil fa inna manzilataka inda akhir ayatin taqra'uha. Nanti di akhirat dikatakan kepada orang-orang yang punya Quran ini, Iqra, bacalah, wartaqi dan naik, warattil dan bacalah, fa inna manzilataka, posisi Anda semua di akhirat, inda akhir ayatin taqra'uha, sejauh mana ayat terakhir yang kalian baca. Walaupun tafsir di sini taqra' di sini maksudnya tahfaduha juga, yang kalian hafal. Kalau kita baru baca 3 ayat kadang sudah ngantuk, Pak ya. Baca WA nggak ngantuk. Maka kata Khalifah Utsman tadi yang telah mengumpulkan mushaf ini, lau salimat qulubukum ma syabi'at min kalami rabbikum. Kalau hati-hati kalian bersih, selamat, tidak akan pernah merasa kenyang, merasa puas membaca kalam ilahi. Karena itu dalam sebuah riwayat, walaupun secara ilmu hadis tidak kuat, riwayat Tobroni, ketika mendeskripsikan tentang Al-Quran, Al-Quran itu apa, Pak? Ma'inun la yandab, sumber yang tidak pernah kering, Pak. Ayat yang sama kita baca dalam keadaan kita sedang malas, tidak ada apa-apanya, Pak. Tapi saat iman kita sedang naik, ayat yang sama kita baca terasa ada sesuatu yang menyentuh di hati. Sumber inspirasi yang tidak pernah kering, Pak. Wa qurratu ainin la tanqati, penyejuk mata yang tidak pernah terlepas. Kalau kita baca adem baca Quran itu. La yamallu min kasratit tirdat. Ini terkaitan dengan tilawah. Tidak membuat bosan walaupun diulang berkali. Ada yang bosan Al-Fatihah, Pak.
Berapa kali kita baca sehari? Paling tidak 17 kali. Ada yang bosan? La yamallu min kasratit tirdat. Coba Bapak, apa sukanya novel apa nih anak-anak yang muda-muda ini, mas-masnya nih? Baca 2-3 kali udah bosan, Pak. Siapa dulu? Ayat-ayat cinta apanya? Atau lagu apa yang paling disenang kalau diputar 17 kali sehari mungkin bosan juga, Pak. Tapi Al-Fatihah kita baca, itu baru yang wajib. Kalau yang sholat malamnya lagi, sholat duhanya lagi berapa? 40 kali kita baca, la yamal, tidak membuat kita bosan. Li'annahu kalamu Rabbina, kalamullah. Ya, maka kita mau lihat kebiasaan para sahabat dulu seperti apa. Rasulullah pernah memerintahkan iqra'il Qur'an fi syahr. Jadi baca Quran, maksudnya hatamkan Quran dalam sebulan. Kira-kira kita Pak, makanya Ustadz Yasin memintakan kepada pengurus PDM, PCM Sumeneb untuk menghatamkan Quran setiap bulan. Kira-kira tanggapan pengurus apa Pak? Bisa diskon nggak Pak? 2 bulan aja. Kalau sahabat beda. Sahabat Abdullah bin Amr bin As, ya Rasulullah sebulan gampang. Saya 3 hari hatam Rasulullah. Kalau kita sekarang kan minta diskon Pak. Minta muhlah, minta tambah. Sahabat disuruh hatam sebulan, mintanya 3 hari. Kata Rasulullah, jangan lebih dari 3 hari. Tidak akan dipahami Quran itu Pak. Nah, bagaimana kita mendengar riwayat, kata Utsman, Khalifah Utsman sendiri hatam berapa dalam semalam Pak, salat malam. Imam Syafi'i, Imam Bukhari. Bagaimana memadukan ini Pak? Rasulullah melarang kita menghatamkan Al-Quran kurang dari 3 hari karena fungsi Quran akan hilang, tidak dipahami, hanya jadi pengulangan. Quran untuk dipahami. Tapi Utsman kira-kira melanggar sabda Rasul Pak. Imam Syafi'i, Imam Bukhari, apa kira-kira solusinya Pak? Walaupun dalam ilmu hadis ya amal rawi berbeda dengan hadis bukan berarti hadisnya jadi lemah. Kalau rawi berbeda dengan hadisnya boleh jadi ada alasan yang lain. Jadi para ulama di sini mengatakan kalau tiap hari rutin tidak boleh Pak. Tiap 2 hari sekali hatam, 2 hari. Sampai akhirnya fungsi Quran hilang Pak. Tapi kalau sekali-kali boleh. Di Ramadan itu kan hatam, setiap malam hatam boleh. Sekali-kali, bukan sepanjang hidup, karena fungsi Quran akan hilang. Malam Lailatul Qadar kita optimalkan, boleh sekali-kali. Tapi terus-terusan yang tidak boleh. Itu para sahabat Pak, mereka kebiasaan menghatamnya 7 hari. Ya, 1 hari pertama ayat-ayat tiwal, surat-surat panjang. Sampai hari ke-7 tuh kisor, dari qaf sampai belakang. Jadi kalau kira-kira 30 juz dibagi 7 berarti berapa Pak? 1 hari berapa? 4 ya, sekitar 4 juz. Itu kebiasaan sahabat yang umum. Tapi dari riwayat-riwayat yang saya jumpai, ada kelonggaran diskon tadi, ada yang sampai 2 bulan Pak. Walaupun kebiasaan sahabat 7 hari. Tapi ada riwayat-riwayat yang mengatakan kalau kita lebih dari 2 bulan baru itu termasuk firman Allah dalam surat Al-Furqan. Ya Rabbi inna qaumi takhadhu hadzal qur'ana mahjura. Nanti kita akan dilapor oleh Quran di hari kiamat. Quran bisa bicara. Ya. Wa qala Rasul akan mengadukan umatnya. Wa qala Rasul ya Rabbi inna qaumi takhadhu hadzal qur'an. Wahai Rasul, wahai Tuhanku, umatku meninggalkan Al-Qur'an ini hanya ditaruh di lacinya, Pak. Ditaruh di mobilnya kalau di Arab. Sampai bengkak kepanasan gitu, tebal. Jadi kalau lebih dari 2 bulan kita dianggap menghijrah Al-Quran, dianggap meninggalkan Al-Quran dari segi bacaan Pak. Pertanyaannya emang harus hatam Ustadz? Kenapa harus hatam Pak? Tadi perintah Rasulullah pertama, Iqra' Quran fi syahr. Ada riwayat lain, keterangan-keterangan dari ulama ya paling top ya 2 bulan berarti. Kebiasaan sahabat tadi. Dan yang paling penting kita khawatir Pak,
dipanggil Allah ada ayat-ayat mungkin surat-surat yang tidak pernah kita baca. Nanti di akhir ditanya, kamu tahu surat ini, kamu pernah baca ayat ini? Karena kita bacanya ben-seromben, buka Quran asal buka. Kalau tidak diurut hatam, tidak diingatkan, mungkin pernah kita sampai Allah panggil, mungkin tidak pernah ada ayat-ayat atau bahkan mungkin surat yang terlewat tidak pernah kita baca. Bagaimana kalau nanti ditanya oleh Allah di akhirat, Pak? Kita jawabnya, sekalipun tidak pernah kita baca. Padahal kata Imam Ahmad, kalau saya mendengar hadis, minimal pernah saya kamalkan walaupun sekali. Jadi ini ya, tilawatannya, khotmannya. Ibnu Abbas punya kebiasaan, kalau selesai khatam 30 juz, anak-anaknya dikumpulkan, baca doa khatmil Quran. Termasuk waktu yang mustajab. Yang menarik lagi bukan hanya itu, beliau mengirim mata-mata. Kalau Ibnu Abbas tinggalnya di Mekah, ini juga bagaimana mereka interaksi dengan Al-Quran, Pak. Dalam surat Al-Hajj Allah berfirman, "A'udzu minasyaitonir rajim, wa may yurid fihi bi ilhadin bi dzulmin nudhikhu min adzabin alim." Yang melakukan perbuatan membangkang di Mekah, di tanah haram, akan kami timpakan kepadanya azab yang pedih. Mendengar ayat ini, Ibnu Abbas akhirnya mengungsi ke Taif. Bapak Ibu yang sudah haji ya atau umroh pernah ke Taif ya? Ada yang sudah, Pak? Yang pernah ke Taif kira-kira dari Mekah ke Taif 70 kilo. Saya cuma sekali. Di situ memang ada masjid, ditulis Masjid Ibnu Abbas. Beliau keluar dari tanah haram, padahal tanah haram ini keutamanya banyak, sholat di Mekah 100.000 kali. Tapi juga punya konsekuensi, dosa juga beda nilainya dengan di tempat. Karena khawatir itu Ibnu Abbas mengungsi ke Taif. Jadi Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, Ibnu Abbas kemudian mengirim mata-mata atau orang-orang yang diminta tolong, di mana ada rumah yang khatam Quran, tolong kasih tahu saya juga ingin hadir di doa khatmil Quran itu. Kalau kita budayakan di PCM mana khatam gitu, atau di DM mana, PCM mana, mungkin kan agak bagus, Pak. Termotivasi yang tadi untuk menghatamkan dan doa saat ini juga, Pak. Ya dalil Assalamualaikum, Assalamualaikum, tidak ada doa setelah subhanallah, subhanallah, tidak ada doa. Ibnu Qayyim mengatakan dalam selesai sholat itu kan doa, kondisi iman kita sedang baik-baiknya, kenapa nggak doa gitu? Nggak ada contoh dari Nabi, mungkin tidak ada secara rigid, tapi keumuman dalilnya kan ada, Pak. Doa di waktu kita sedang baik, ya, kondisi iman sedang baik, itu juga karena amal yang utama itu kan diantaranya tergantung kondisi kitanya, Pak. Ada di Mekah, di samping Ka'bah, di musim haji, waktu dan tempat yang utama, tapi nyopet, Pak. Ada jamaah haji kita, Pak. Saya tahun 2012 menjadi petugas haji. Tiba-tiba dibawa ke kantor haji itu kenapa? Jamaah haji, bapak ibu, suami istri. Haji jamaah haji reguler, Pak. Haji kutum kata orang Madura, haji kutum. Sebelum direnovasi seperti sekarang kan dulu ada tangga-tangganya kan, Pak, di sekitar Ka'bah itu. Jadi istrinya nunggu di pinggir, suaminya operasi putar. Dapat serahkan ke istrinya yang nampung. Putar. Di Masjidil Haram tuh ribuan CCTV. Kok polanya sama nih, mutar minggir ketahuan oleh pihak keamanan. Ditangkap, Pak. Di Ka'bah di musim haji nyopet, Pak. Utama nggak, Pak? Hancur, Pak. Di tempat yang utama, di sebelahnya Ka'bah, nyopet. Dan bukan orang kaya, orang miskin, orang kaya, pengusaha kayu di kampungnya, di daerahnya. Gimana hajinya, Pak? Ditangkap oleh polisi Saudi cuma karena dia sudah niat haji, niat ihram, diberangkatkan ke safari wukuf di Borgol, dibawa ke Arafah, Pak. Al-Hajju Arafah, yang lainnya mungkin dibayar-bayarkan yang lain. Masih pemerintah Saudi masih ya memberi kesempatan karena datang jauh-jauh mau haji. Tapi setannya rupanya samping Ka'bah juga kelas Mekah, Pak. Nyopet, dan bukan nyopet satu, putar, nyopet berkali-kali. Jadi tempat yang mulia, yang penuh utama, waktu yang utama, kalau tidak disertai dari syaraful abid, kitanya juga tidak siap, malah jadi petaka, Pak. Maka kata sahabat Salman Al-Farisi, innal amakin la tuqaddisur rijal. Tempat yang mulia tidak otomatis menjadikan orangnya jadi mulia.
berada di tanah suci itu otomatis jadi orang mulia. Innama yuqaddisuhumul amal, yang membuat mereka mulia ya amal mereka seperti apa. Jadi Bapak Ibu rahimakumullah, kalau kita semakin dekat dengan Al-Quran, minimal tilawatan nanti bacanya ini mulai kita perbaiki. Yang belum lancar tolong dilancarkan. Di sini sudah disiapkan tahsin Pak ya, untuk memperlancar bacaannya. Ustaz, saya kan belum lancar, gimana mau hatam? Targetnya jangan langsung hatam, perbaiki dulu bacaannya. Kalau sudah baik bacaannya, langitkan, tingkatkan bagaimana bisa hatam dalam minimal 2 bulan dulu tadi. Ini memang perlu saling mengingatkan, Pak. Insya Allah kalau tilawahnya saja umat ini bisa seperti itu, 2 bulan sekali hatam. Apalagi kita bulan hatam, apalagi sampai. Saya mendengar ada seorang ibu, Pak. Dia tidak hafal, tapi kalau imam salah dia bisa benarkan. Karena dia rutin membaca Al-Quran. Ini anak Indonesia juga ajaib sebenarnya, Pak. Jadi Allah kasih kita otak ini sama, Pak. Saya waktu di Mesir dengar ada yang umur 3 tahun sudah hatam Quran, Pak. Saya dengar di Indonesia juga ada kemarin, umur 5,3 kayaknya. Juga artinya nggak jauh. Anak-anak kita ini juga anak-anak yang cerdas kok. 5,3 ya, nggak sampai 5,5 tahun hatam. Ya. Wallahu ta'ala alam, ini baru satu sisi, Pak. Poin kedua, belum kita tadi pemahaman, tadabburnya, dan pengamalannya. Tapi saya kira cukup dulu ya. Apa lanjut? Ya, mudah-mudahan yang sedikit ini memberikan manfaat untuk saya pribadi dan kita semakin cinta dengan Al-Quran. Kita menjadi ahlul Quran, tidak motivasi. Walaupun ahlul Quran itu sering dimaknai monopolinya orang-orang yang hatam, Pak. Ahlul Quran, ahlullahi wa khassatuh katanya. Keluarga Al-Quran itu adalah keluarga Allah dan orang-orang spesialnya. Sering diartikan bagi orang yang hatam, yang hafal. Tidak. Kalau kita ahlul Quran yang mampunya kita membaca tapi kemudian benar-benar menjiwai Al-Quran, mengamalkan Al-Quran, insya Allah kita menjadi. Karena mungkin tidak semua kita bisa menghafal. Kalau itu menjadi monopoli orang yang menghafalkan, kita susah menjadi keluarga Allah atau orang-orang spesial di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan para ulama juga lebih banyak kesana pendapatnya bahwa yang dimaksud ahlul Quran di sini adalah orang-orang yang memang mencoba memahami Al-Quran dan melaksanakan Al-Quran. Karena itu yang boleh kita iri, Pak. Rajulun la hasada illa fisnatain. Tidak boleh iri kecuali dalam 2 hal. Rajulun atahullahu malan, orang kaya yang Allah beri rezeki kekayaan, fasallatahu ala halakatihi, kemudian dihabiskan untuk fil haq. Jadi kita boleh iri kepada Sulaiman Ar-Rajihi, pemilik bank di Saudi, Bank Rajihi, pemilik kebun kurma banyak yang kurmanya, kebunnya yang banyak itu diinfakkan sudah untuk buka puasa. Kadang kita dapat kiriman buka puasa kurma itu diantaranya dari beliau itu. Orangnya kalau Jumatan, Pak, bisa jadi lebih dulu awal datang dari marbotnya. Punya bank, punya konglomerat sudah. Kalau Jumatan lebih awal dari marbotnya. Kebetulan saya beberapa kali ngisi di masjidnya itu. Masjid beliau di Riyadh yang jamaahnya orang Indonesia, Pak. Isi pengajian sana. Kebetulan ada orang Indonesia yang jadi supir di situ. Mana tuh yang Sulaiman Ar-Rajihinya? Itu kalau Jumatan ya lebih awal kadang dari marbotnya. Nah, itu yang perlu kita iri, Pak. Ya, mudah-mudahan Allah beri kepada kita rezeki yang berkah. Ya, karena dalam riwayat dikatakan juga masalah juga memang kefakiran ini, Pak. Kadal fakru ayyakuna kufron. Walaupun riwayatnya secara ilmu hadis tidak benar, tidak kuat ya, tapi maknanya barangkali bisa dipakai di sini. Hampir saja kefakiran itu membawa orang kepada kekufuran. Ya. Yang kedua yang kita boleh iri, wa rajulun atahullahu hikmatan. Orang yang Allah beri hikmah. Hikmah. Wa may yu'tal hikmata faqad utiya khairan katsira. Hikmah di sini bisa maksudnya sunnah, bisa maksudnya ilmu kenabian ini. Al-Qur'an dan sunnah. Ya, fa huwa yaqdi biha. Kemudian dia memutuskan kalau dia jadi hakim, pemimpin dengan ilmunya tadi, dengan Al-Quran dan hadis tadi. Ya.
Dia mengamalkan, wa yu'allimuha, dan mengajarkannya. Ini yang kita boleh iri, Pak. Alim yang amil. Mungkin orang pintar banyak, tapi belum tentu Allah beri taufik untuk jadi orang yang mengamalkannya. Ya ayyuhalladzina amanu, Pak, diingatkan, lima taquluna ma la taf'alun. 89 ayat memanggil kita. 89 kali dalam Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu. Tidak ada sekalipun Allah memanggil orang kafir dalam Quran, Pak. Di dunia ada satu ayat memanggilnya di akhirat. Qul ya ayyuhal kafirun, Ustaz. Itu Nabi memanggil orang kafir. Qul, katakan Muhammad, wahai orang kafir. Tapi Allah memanggil orang kafir gak ada. Dalam Quran gak ada, Pak. Syekh Abu Bakar Jabil Al-Jazairi kemudian menafsirkan kenapa orang kafir tidak dipanggil, Pak, dalam Quran, Pak. Yang dipanggil hanya orang yang beriman. Li'annal mu'mina hayyun bi imanihi. Karena orang mukmin hakikatnya hidup, hatinya hidup dengan keimanannya itu. Ini yang membuat dia qadirun 'ala nuhudhi bit takalif, membuat dia sanggup bangkit melaksanakan beban-beban dari Allah Subhanahu wa taala. Wal kafirah, orang kafir pada hakikatnya la hayata lahu, hatinya mati. Tidak punya kehidupan yang hakiki. Fisiknya cakep-cakep, bagus-bagus, Pak. Tapi dia tidak sanggup mengucapkan syahadat, aja nggak sanggup, Pak. 1 menit 4 baris la ilallah Muhammad Rasulullah, tidak. 4 kata, nggak sanggup. Wal kafirah la hayata lahu, kata beliau seperti itu. Maka karena itu kita harusnya berbangga, dalam arti kita wujudkan, kita kepercayaan dari Allah ini kita, mari sama-sama kita wujudkan. Ya, Allah sudah panggil kita 89 kali dalam Al-Quran. Ya, kalau kurang yakin nanti Bapak cek sendiri ya, dari awal Al-Fatihah cek 89 kali nanti. Mungkin saya salah menyebutkan angkanya. Karena ada juga yang menghitung 88 kali katanya. Emang Qurannya beda atau bagaimana? Allah, tapi dicek saja nanti. Ya. Bapak Ibu rahimakumullah, jadi ya kita inginkan Al-Quran ini benar-benar menjadi ya, Rabi'a qulubina, yang sering kita dengar doanya Imam Sudes itu kan, Allahumma ja'alil Qur'an al-azima Rabi'a qulubina. Rabi' itu ya, kemarin ada Rabi' al-Arabi, spring ya, penyejuk musim semi hati kami. Wa nura sudurina, cahaya hati-hati kami. Dan yang terpenting lagi, wa jalaa ahzanina, penghilang duka cita kami. Kok bisa Quran bisa menghilangkan kesedihan? Wong saya belum bayarkan SPP anak saya, baca Quran nggak dibayarkan kok, Pak. Huzn itu kan bukan harus sifatnya materi, Pak. Tadi Rasulullah saja, ini saya juga ini tekankan tadi, lupa tentang membaca. Rasulullah memanggil Ibnu Mas'ud, Iqra' alayya al-Quran. Dalam riwayat juga disebutkan Ubay bin Ka'ab, wahai Ibnu Mas'ud, bacakan kepadaku Al-Quran. Kata Ibnu Mas'ud dengan malu-malu, aqra'u alaika wa alaika unzil. Masa pantas Rasulullah saya bacakan Al-Quran kepada anda, uang Al-Quran itu turun kepada anda. Inni uhibbu an asma'ahu min ghairi. Mungkin kalau kita baca bacaan kita yang belum bagus, cepat ngantuk. Boleh jadi style morotal, dengarkan bacaan Ustadz tadi yang manis, yang merdu. Kata Nabi, saya ingin mendengarnya dari selainku. Nabi, Pak. Ya. Kita yakin paling bagus tajwidnya, paling bagus makhrajnya, tapi masih mau mendengar dari orang lain. Kemudian Ibnu Mas'ud membacakan beberapa ayat sampai kepada firman Allah, kemudian Rasulullah nangis. Kemudian Rasul mengatakan hasbuk, ya, ketika nanti para nabi akan diminta pertanggungjawaban pada hari akhirat itu. Kata Rasulullah kepada Ibnu Mas'ud, cukup. Faltafatu, saya toleh, ternyata faida ainahu tadrifan. Mungkin kita tidak bisa nangis gara-gara bacaan kita yang buruk, Pak. Tapi ketika di belakang imam yang suaranya bagus, kita bisa nangis. Kadang itu cara-cara yang perlu kita lakukan, Pak. Ya, kata Khalifah Umar juga mengajarkan kita, ibkau, nangislah. Kalau nggak bisa fatabakau, belajarlah menangis. Tapi jangan seperti ada cerita di Malaysia, Pak. Ketika Ramadan imamnya nanya ke pengurus takmirnya. Kan kalau di Ramadan ada imam-imam khusus taraweh. Ini mau jadi imam pakai nangis kok tidak? Tarifnya beda kalau pakai nangis dengan nggak pakai nangis. Bukan itu tentunya.
Nauzubillah, mudah-mudahan Quran menjadi hujjatan lana la hujjatan alaina. Al-Quran menjadi penolong kita, syafi'an lana, pemberi syafiat. Iqra'il Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an. Bukan menjadi beban buat kita, penghalang kita malah masuk surga. Gara-gara Quran bisa, Pak. Ya bi'u dinahu bi'aradin minad dunya. Dia jual agamanya untuk pernik-pernik dunia. Na'udzubillah, badiru bil a'mal fitanan kakitwa'il lailil mudlim. Nanti datang satu masa ujian, cobaan, fitnah seperti malam yang gelap, potongan-potongan malam yang gelap. Yusbihur rajulu mu'minan, pagi masih beriman, wa yumsi kafiran, sorenya na'udzubillah sudah murtad. Wa yumsi mu'minan wa yusbihu kafiran. Kenapa? Yabi'u dinahu bi'aradin minad dunya. Ini tidak ada jaminan, Pak. Maka kita semua juga tidak tahu. Maka kita harus baca berdoa, Allahumma nas'aluka al-huda was-sabat wat-tuqa. Allahumma tsabbit qulubana ya Allah sampai akhir hayat kita. Wala tamutunna illa wa antum muslimun, untuk itu, Pak. Kita tidak tahu. Kalau bukan Nabi kita yang menjamin, menanggung kita nanti. Rasulullah itu orangnya betul-betul tidak egois, bukan hanya di dunia, Pak. Wa ana akhidun bihujazikum, kata hadis kan. Saya pegang pinggang-pinggang kalian ini. Kalian tuh mau lompat ke tebing, ke jurang. Beliau ibaratkan itu, manusia ini maunya jatuh kepada kehinaan. Wa ana akhidun bihujazikum, saya pegang erat-erat punggung. Tapi pada manusia itu memang begitu, maunya jatuh aja, Pak. Tapi Nabi pegang erat-erat. Itu di dunia. Di akhirat nanti Rasulullah pertama lewat Sirat. Tapi beliau nggak langsung masuk surga, Pak. Nggak langsung masuk, pintunya terbuka, tunggu. Dilihat dulu, kalau ada ummati, ya Allah jangan sampai umatku jatuh, ya Allah ummati. Masih ditunggu, Pak. Kalau kita bukan umat Muhammad, siapa yang nunggu kita nanti, Pak? Nanti ada yang jalan di Sirat itu habwan, yang merangkak, Pak. Ada yang secepat, Pak, cahaya kalbarqi, para nabi. Cahaya kan paling cepat ya. Suara apa cahaya yang paling cepat? Cahaya. Ya. Kan nur ya, cahaya. Kemudian baru suara. Jadi rombongan pertama, kedua, ada yang berlari, ada yang hanya sampai merangkap. Itu pun ditunggu oleh Nabi. Kalau kita bukan pengikut Nabi, kira-kira ada yang bela kita, Pak? Nggak ada yang nungguin kita. Mudah-mudahan Allah wafatkan kita dalam iman dan Islam. Kita semakin cinta dan dekat kepada Al-Quran. Quran menjadi hujjah untuk kita, bukan menjadi hujjah atas kita. Aku qouli hadza wa sallallahu rabbul arsyil azim ayyataqabbala minni wa minkum shalihal a'mal innahu jawadun karim wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.